semuanya, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menonton. Perkenalkan, nama saya Yara Deviana dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 18821500020. Hari ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi mengenai aliran-aliran pendidikan di Indonesia dari mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan dengan dosen pengampu Dahlan Hasim, MPD. Baik, kita mulai yuk presentasinya. Aliran-aliran pendidikan di Indonesia akan disebut aliran-aliran pendidikan, pelaksana pendidikan yang selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Lalu aliran-aliran klasik dalam pendidikan ada 4 macam, yaitu teori empirisme, teori nativisme, teori konvergensi, dan teori naturalisme. Apa sih teori empirisme ini? Teori empirisme ini dikemukakan oleh John Locke tahun 1704 sampai 1932. Dari kata empiri yang berarti pengalaman, aliran empirisme atau environmental menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh pengalaman-pengalaman selama perkembangan individu tersebut. Pendidikan pun termasuk pada pengertian pengalaman seseorang individu. Menurut teori tabula rasa, yaitu anak dilahirkan bagaikan kertas putih atau meja berlapis lilin yang belum ada tulisannya. Lalu selanjutnya adalah aliran nativisme, yaitu dikemukakan oleh Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Dari kata nati, yang berarti terlahir, aliran nativisme menyatakan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan sejak lahir. Nativisme percaya bahwa jika anak mempunyai bakat jahat, maka ia akan menjadi jahat. Tapi jika memiliki bakat baik, maka ia akan menjadi baik. Aliran ini mengakibatkan pesimistis di dunia pendidikan, karena pendidikan menjadi tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Lalu selanjutnya ada aliran naturalisme yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau tahun 1712 sampai 1778. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak, hendaknya dikembalikan kepada alam agar pembawaan yang baik tersebut tidak rusak oleh pendidik. Lalu yang terakhir adalah aliran konvergensi yang dikemukakan oleh William Stern tahun 1871 sampai 1939. Aliran konvergensi mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Aliran ini berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik dan buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu gerakan-gerakan baru dalam pendidikan itu apa aja sih? Nah, ini terbagi menjadi 4, yaitu pengajaran alam sekitar, pengajaran pusat perhatian atau centrist interest, lalu ada sekolah kerja, dan yang keempat ada pengajaran proyek. Kita mulai dari pengajaran alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman, apresiasi, pemanfaatan lingkungan, alami, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Melalui penjajahan alam yang dilakukan, maka peserta didik akan menghayati secara langsung tentang keadaan alam sekitar, belajar sambil mengerjakan sesuatu dengan serta-merta memanfaatkan waktu senggangnya. Lalu ada pengajaran pusat perhatian atau centrist interest. Ditemukan oleh Alvini de Crowley, pengajaran disusun menurut pusat perhatian anak. Dari pusat perhatian ini kemudian diambil pelajaran-pelajaran lain. Dalam pengajaran ini, anak selalu bekerja sendiri tanpa ditolong dan dilayani. Lalu selanjutnya ada sekolah kerja. Sekolah kerja ini dikembangkan oleh George Kersensteiner. Bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik
yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Oleh karena itu, sekolah wajib menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut hendaknya juga untuk kepentingan negara. Jadi yang menjadi pusat tujuan pengajaran masa depan adalah kerja untuk menata masa depan. Lalu selanjutnya ada pengajaran proyek. Pengajaran proyek dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick. Menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Menurut Kilpatrick, dengan tetap duduk di bangku masing-masing, maka pembentukan watak para peserta didik tidak dapat terlaksana. Lalu, aliran pokok pendidikan di Indonesia, salah satunya ada Taman Siswa INS, atau Indonesia Netherlands School. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa memiliki asas-asas sebagai berikut, yaitu asas merdeka untuk mengatur dirinya sendiri, asas kebudayaan Indonesia, asas kerakyatan, dan asas kekuatan diri sendiri atau berdikari. Taman Siswa memiliki dasar-dasar pendidikan yang disebut Pancadharma, yaitu kemanusiaan, yang artinya cinta kasih terhadap sesama manusia dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang kedua, kodrat hidup, yaitu untuk pemeliharaan dan kemajuan hidup sehingga manusia hidup selamat dan bahagia. Yang ketiga, kebangsaan, artinya tidak boleh menyembuhkan bangsa sendiri, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Yang keempat, kebudayaan, yaitu kebudayaan nasional harus tetap dipelihara. Yang kelima ada kemerdekaan atau kebebasan, yang artinya apabila anak tidak diberikan kemerdekaan, maka akan menghambat kemajuannya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga mengajarkan semboyan kepada pendidik, yaitu Ingarsa Sung Tulada, memberikan teladan kepada peserta didik ketika berada di depan. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karsa, membangun semangat kepada peserta didik ketika berada di tengah. Yang terakhir ada Tutwari Handayani, mengarahkan peserta didik agar tidak salah bertindak ketika berada di belakang. Dan selanjutnya ada INS atau Indonesia Netherlands School, sekolah yang didirikan oleh Muhammad Syafi'i di Kayu Tanam, daerah Padang Panjang, Sumatera Barat. Sekolah ini mempunyai rencana pelajaran dan metode sendiri yang hampir mirip dengan sekolah kerjanya Karahan Steiner. Syafi'i berpendapat bahwa dengan belajar sendiri, watak peserta didik akan terbentuk dan di kemudian hari dapat tumbuh menjadi orang dewasa yang merdeka, tidak hanya dengan jalan menghafal saja di sekolah. Baik, cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.